Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Minyak Pengasihan Beli dari Online. Saya Bila, seorang ibu berusia kepala 3 yang sudah mempunyai seorang anak perempuan. Bukan tentang keluarga saya yang ingin saya ceritakan, melainkan mengenai perbuatan bodoh saya yang hampir mengacaukan keluarga saya. Kisah ini dimulai ketika saya melihat sebuah postingan di Twitter yang membahas mengenai pengasihan. Awalnya saya menganggap postingan itu sebagai bacaan biasa. Namun saat membacakan beberapa komen balasan, saya pun memperhatikan postingan itu. Beda sama pelet, ini bagus untuk membuat keluarga lebih harmonis. Pengasihan tidak dilarang agama, toh kalau dipikir-pikir, parfum dan make up juga termasuk pengasihan. Kurang lebih itulah isi komen-komen tersebut. Saat itu aku memang sedang dalam titik jenuhku, di mana suami saya benar-benar cuek, jarang sekali ia mempedulikan saya. Postingan itu berakhir dengan sebuah penawaran akan benda yang membuatku tertarik, minyak pengasihan. Aku sempat ragu, namun rasa penasaranku membuatku ingin berikhtiar dengan cara itu. Selain penasaran akan khasiat minyak pengasihan, setidaknya yang ada di pikiranku hanyalah apakah benda ini manjur atau tidak manjur. Kalau tidak, aku hanya akan rugi uang sejumlah beberapa ratus ribu saja. Singkatnya, dalam waktu seminggu, minyak pengasihan itu sampai kepadaku. Sebuah botol kecil yang berisi beberapa helai akar-akaran dan bubuk yang mengendap di bawahnya. Di dalam bungkusan itu juga terdapat lipatan kertas yang bertuliskan sebuah kalimat yang bahasanya kurang ku mengerti. Pertama, kenakan minyak ini di dahi, setelahnya kenakan di leher, punggung tangan dan dada, sembari membaca tulisan yang ada di salah satu kertas yang dilipat. Cara mengemas dan perpaduan isi dari paket itu membuatku merasa bahwa ini akan berhasil. Aku pun menggunakan minyak itu saat suamiku sudah selesai menyelesaikan kegiatan malamnya dan bersiap untuk tidur. Seperti yang tertulis di kertas petunjuk, di kamar mandi aku mengusapkan minyak itu di beberapa bagian tubuhku, sembari mengucapkan kata-kata yang tertulis di kertas. Minyak ini memiliki bau ciri khas, tapi ternyata saat sudah dioleskan di tubuh, baunya tidak lagi tercium. Aku pun menghampiri suamiku seolah tidak melakukan apa-apa. Awalnya ia hanya melirikku sekilas, namun semakin lama tiba-tiba tangan suamiku mulai meraba tubuhku. Ia akhirnya mengajakku untuk berhubungan setelah sekian lama. Berhasil. Minyak pengasihan ini benar-benar bermanfaat. Itulah pikirku. Besok pagi aku bangun seperti biasa dan memulai aktivitas pagiku dengan memasak untuk bekal sekolah anakku. Tidak seperti biasa, suamiku ikut terbangun dan memelukku dari belakang. Aku pun membalas dengan memencet hidungnya. Hebat, semalam kayak bukan kamu aja, puji suamiku. Aku pun menerima pujiannya dengan senang hati. Semakin hari berlalu, aku pun beberapa kali menggunakan minyak itu ketika suamiku mulai terlalu sibuk dan lupa denganku. Ternyata yang terjadi lebih dari yang kuharapkan. Saat setelah menggunakan minyak ini, hampir semua yang kuminta pada suamiku pasti dia usahakan. Sampai aku sadar akan sesuatu. Indri, anakku, ia masih berumur 8 tahun dan bersekolah di kelas 2 SD. Entah mengapa ia begitu menjaga jarak dariku. Sesekali kami memang mengobrol saat sedang bersama, tapi saat hanya ada kami berdua, Indri lebih memilih mengunci dirinya di kamar. Memang setiap aku panggil dia selalu menyahut, tapi bila tidak, dia benar-benar tidak ingin menghampiriku. Suatu ketika, ada hal yang sama sekali tidak aku mengerti. Di tengah tidurku, aku bermimpi sedang mendatangi kamar Indri. Tapi ada satu hal yang aneh di sana. Indri menatapku dengan wajah ketakutan. Indri pucat sepucat-pucatnya dan memintaku untuk pergi.
Saat pagi harinya, semua berjalan seperti biasa. Namun saat sarapan, beberapa kali Indri melirikku. Ia seperti memastikan sesuatu. "Kenapa, Indri?" tanyaku. Enggak." Indri pun kembali menyelesaikan makannya dan berangkat. Aku pun membersihkan kamar Indri selama Indri sekolah. Tapi baru saja aku akan memulai, aku terhenti saat melihat sebuah benda. Benda itu adalah sebuah gunting yang selalu ada di kamarku. Saat itu juga aku samar-samar mengingat bahwa di mimpi tadi aku juga sedang membawa gunting ini. Apakah mungkin semalam itu bukan mimpi? Apakah aku mengigau dan berjalan ke kamar Indri? Tapi mengapa ia ketakutan? Beberapa malam kemudian, aku bermimpi hal yang serupa. Indri benar-benar menatapku dengan takut. Saat terbangun, aku pun segera datang ke kamar Indri dan mendapati bahwa benar ia sedang menahan pucatnya. Ia benar-benar takut dengan kedatanganku. "Kamu kenapa, Indri? Kok takut sama ibu?" tanyaku. "Serem, ibu serem. Ibu kayak mau bunuh diri," balas Indri. Aku tidak mengerti apa yang Indri bicarakan. Sampai ada kejadian lagi yang membuatku terpukul. Pada suatu malam, aku menghabiskan waktuku dengan menonton drama sampai malam. Setelahnya aku pun kembali ke kamar suamiku. Tapi betapa terkejutnya aku saat itu. Dari celah pintu, aku melihat suamiku sedang berhubungan badan denganku. Ya, aku. Itu adalah sosok yang benar-benar menyerupai aku. Sontak aku pun merinding ketakutan. Aku sempat ingin menuduh sosok itu adalah manusia yang berdandan sepertiku. Tapi tidak akan mungkin semirip itu. Tapi rasa emosiku melebihi rasa takutku. Aku pun memberanikan diri untuk membuka pintu, untuk menyadarkan suamiku bahwa itu bukan aku. Tapi makhluk yang menyerupai aku itu pun menolehkan wajahnya ke arahku. Ia tersenyum, dan lambat laun wajahnya berubah menjadi sosok yang mengerikan, dengan wajah putih dan sangat pucat. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan oleh sesuatu. Saat itu juga aku tersadar dengan sosok yang memandangiku dari belakang. Aku menoleh lagi dan mendapati sosok perempuan berbaju putih panjang yang lusuh, dengan wajah pucat yang berada di belakangku. Ia berada di sana seolah menyatakan bahwa karenanya lah suaminya bisa terpuaskan dan berbuat baik padaku. Sudah jelas ini salah. Aku pun masuk ke dalam kamar dan sosok itu tiba-tiba menghilang. Suamiku dalam kondisi setengah sadar, entah ia mabuk atau memang terhipnotis akan sesuatu. Tapi saat mengetahui kedatanganku, ia pun kaget. Aku mencoba menenangkannya dan membawakannya segelas air. Saat sudah tenang, aku pun menceritakan tentang apa yang terjadi. Saat itu suamiku malah menatapku dengan tatapan yang bingung dan tidak aku mengerti. Suatu pagi, tiba-tiba rumahku kedatangan beberapa orang. Salah satunya adalah Ustadz yang ku kenal, dan sisanya seperti kenalan dari Pak Ustadz. Ternyata suamikulah yang memanggil mereka ke rumah. Dan saat mengetahui tujuannya, aku pun benar-benar kaget. "Indri sering lihat kamu ngedatengin kamarnya malam-malam. Katanya kamu gak ngomong, tapi cuma menatap Indri sambil senyum-senyum sendiri. Indri ketakutan," jelas suamiku. Aku pun tersentak mendengar cerita itu. Berarti apa yang kurasakan saat itu bukanlah mimpi. Tak hanya itu, setelah kejadian aku memergoki suamiku, ia mulai sadar bahwa ada yang aneh saat kami berhubungan. Ia merasakan ada perbedaan atas perilaku dan cara bicaraku. Penjelasan itu pun membuatku menerima permintaan mereka untuk dilakukan ruqyah padaku. Pak Ustadz dengan dibantu beberapa ulama lainnya pun membacakan doa-doa dan ayat-ayat suci padaku. Sontak kepalaku terasa seperti dipukul dengan keras. Rasa mual campur aduk dengan sakit di kepala. Mulutku meracau tanpa kuingini. Aku mengucap kata-kata tanpa kusadari. Yang sempat kuingat hanya beberapa kata. Aku diundang, dia yang meminta.
kami menikmatinya. Suara itu bukanlah suaraku, namun suara itu semakin tersiksa bersama rasa sakit yang kurasakan. Puncaknya, aku semakin tidak tahan dan memuntahkan cairan dari mulutku. Seketika semua rasa sakit di tubuhku hilang. Hanya saja tubuhku menjadi begitu lemas. Pak Ustadz membawakanku segelas air yang telah ia bacakan doa. Aku pun meminumnya dan mendapatkan kembali sedikit kesadaranku. "Apa itu tadi?" tanyaku bingung. Suamiku terus merangkulku sembari mengelus-elus punggungku untuk menenangkanku. "Maaf Bu Bila, apa ibu pernah menggunakan benda-benda yang memanggil jin atau sejenisnya?" tanya Pak Ustadz. Aku pun mencoba mengingat, dan satu-satunya yang mencurigakan adalah minyak pengasihan yang beberapa kali aku pakai itu. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Ustadz yang segera beristighfar saat aku menunjukkan botol berisi cairan itu. "Ini musyrik Bu, ini benda haram," jelas Pak Ustadz. Perasaan dalam tubuhku ingin melawan. Aku ingin mengatakan benda ini tak lebih dari minyak, seperti parfum yang digunakan menarik perhatian pasangannya. Tapi satu sisi akal sehatku pun menahannya. "Memangnya ini apa, Mah?" tanya suamiku. Minyak pengasihan, Pak. Katanya bisa membuka aura dan membuat orang-orang nyaman." Jawabku berusaha menutup tujuan utamaku menggunakan minyak itu. Tapi sepertinya suamiku menyadarinya. "Ini salah, Bu Bila. Ibu tahu ini apa? Di dalam minyak ini ada abu orang yang sudah meninggal. Ada akar yang dicabut dari kuburan dan benda-benda mengerikan lainnya. Perempuan yang berdiam di tubuh ibu adalah jin yang sebelumnya mengikuti orang yang abunya ada di minyak ini," jelas Pak Ustadz. Mendengar ucapan itu jantungku serasa mau berhenti. Aku tidak menyangka bahwa benda yang kugunakan ternyata semengerikan itu. Aku pun meminta maaf pada suamiku dan Pak Ustadz atas perbuatan bodohku itu. Sebelum pergi, Pak Ustadz memberikanku beberapa bacaan yang harus kubaca setelah sholat. Tujuannya agar sosok itu tidak kembali lagi berdiam di tubuhku. Tak hanya itu, sepertinya Pak Ustadz menyadari mengapa aku menggunakan minyak itu. Ia pun turut memberikan kata-kata untuk suamiku yang tidak diketahui dengan jelas. Tapi setelah kejadian itu, walaupun sedikit, suamiku mulai sedikit peduli padaku. Begitu juga Indri. Sebagai permintaan maafku, sesekali aku tidur di kamarnya untuk menemaninya, sembari membacakan beberapa cerita favoritnya. Setelah aku merasa semua kembali normal, aku pun mencoba mencari akun Twitter yang menjual minyak pengasihan itu padaku, untuk menunjukkan pada semua pengikutnya tentang benda apa itu sebenarnya. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Entah akun itu mengganti semua username dan data-datanya, atau malah ia sudah menutup akunnya. Entahlah. Semoga cukup aku saja yang menjadi korban. Semoga saja tidak ada yang ikut terjebak karena iming-iming seperti pengasihan yang bisa didapat dalam waktu singkat. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.